Jadi teman-teman kemarin sudah ketemu dengan slide ini ya. Slide ini cuma ngomong bahwa produk hukum antara penelitian dengan pemeriksaan beda. Kalau pemeriksaan hasilnya adalah berupa SKP PBB, surat ketetapan pajak PBB, sedangkan untuk penelitian ada SKP PBB, ada SKKP. Nah, apa itu SKKP? Sudah ingat? Ini adalah kalau wajib pajak minta apa? Minta pengembalian. Ya, kepanjangan adalah surat keputusan kelebihan pembayaran PBB. Ya, kemarin kalau saya sudah sampai di sini berarti saya jelaskan kalau ada wajib pajak yang bayarnya mungkin terlalu semangat, ya. Jadi dia harus cuma bayar 1 juta, tapi dia setor sampai 10 juta. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Sampai pemeriksaan penelitian, teman-teman ada yang bertanya ini? Atau kita bisa lanjut ke SKP PBB? Lanjut. Oke, kalau mari kita lanjut. Ya. Nah, sampai tahap ini kita sudah ngelihat, kalau nggak salah kemarin saya bilang jalur hijau, gitu ya, jalur hijau kalau wajib pajak yang mengembalikan SPOP sampai terbit SPPT, beres. Kemungkinan kedua adalah jalur merah, ya, kalau wajib pajak tidak mengembalikan SPOP, oke, atau SPOP yang dikembalikan ternyata tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh DJP, sehingga masuk ke ranah pemeriksaan dan penelitian. Seperti yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, output dari pemeriksaan atau penelitian salah satunya itu bisa berupa SKP PBB, surat ketetapan pajak PBB. Ya, SKP PBB ini relatif mirip dengan SKP tanpa embel-embel PBB. Ya, jadi kalau di PPH, PPN itu kenal tuh yang namanya surat ketetapan pajak doang, nggak ada PBB-nya. Tapi karena trigger atau penyebab dikeluarkan SKP PBB itu berbeda dengan penerbit dikeluarkan SKP tanpa PBB, sehingga ada namanya, ada nama tambahan SKP PBB hanya untuk membedakan. Nah, kenapa SKP PBB terbit? Ya, sesuai dengan atau mirip dengan pemicu dari kegiatan pemeriksaan dan penelitian, ya, yang teman-teman sudah berkenalan di minggu sebelumnya. SKP PBB itu diterbitkan kalau satu, SPOP tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, masih ingat ya? Kalau SPOP jangka waktu pengembaliannya berapa hari? Ada masih ingat? 30 hari. Gitu ya? Wah, Bapak Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, oke. 30 hari sejak atau setelah? Sejak, Pak. Sejak, Pak. Sejak, Pak. SPOP loh, saya ulang. SPOP sejak apa setelah? Sejak, Pak. SPOP sejak diterima ya? Kalau diterima 1 Januari, kembali kapan tuh? SPOP setelah apa sejak? Wah, saya buka slide dulu deh ya. Saya takut salah nih. Kamu juga ingetan. Oke, coba. Coba lihat teman-teman. Slide nomor 1. Pendaftaran dan pemutakhiran. Oke ya. Slide ini. Ini kelihatan nggak dilihat teman-teman? Belum ya? Slide nomor 1. Pendaftaran dan pemutakhiran. SPOP paling lama 30 hari setelah. Gitu ya? Hati-hati. Kalau SPOP 30 hari setelah tanggal diterima. Kalau saya nggak sejak. Yang benar setelah ya teman-teman ya.
yang menggunakan sejak itu adalah SPPT. Nah, SPPT itu 6 bulan sejak diterima. Tapi kalau SPOP, kalau SPOP 30 hari setelah diterima. Oke? Ya. Oke. Baik, Pak. Siap. Oke, lanjut. Kemudian dalam batas penyampaian SPOP. Kemudian setelah 30 hari, jika wajib pajak tidak mengembalikan SPOP, maka diterbitkan yang namanya apa tuh? Ingat? Surat teguran, Pak. Oke, yoi, surat teguran. Terima kasih. Surat teguran. Oke. Surat teguran menambah waktu atau batas toleransi penyampaian SPOP menjadi 15 hari setelah surat teguran disampaikan. Jadi ya modelnya ya, nambah jadinya. Kalau sampai titik ini teman-teman, si wajib pajak, kalau sampai titik ini wajib pajak belum juga mengembalikan SPOP, maka dia masuk ke prosedur pemeriksaan seperti yang kita sampaikan di minggu sebelumnya. Ya, masuk ke prosedur pemeriksaan. Kalau udah sampai sini, wajib pajak tetap belum mengembalikan SPOP, wah bandel nih, periksa aja. Ya, hasil pemeriksaan ditetapkan pajak terhutangnya. Nah, output dari pemeriksaan, output dari kegiatan yang kita bahas di minggu sebelumnya yaitu SKP PBB. Nah, dalam SKP PBB, selain pokok pajak, itu ditambah dengan sanksi sebesar berapa? 25% dari pokok pajak. Nah, ini salah satu sanksi terbesar dalam sistem perpajakan di Indonesia, sampai 25%. Belum ada upaya hukum apa-apa, kalau dia nggak mengembalikan SPOP yang terbit dari SKP PBB, maka itu pokok pajak plus denda 25%. Oke, sip, lanjut. Ups. Oke. Penyebab kedua adalah kalau ada hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata PBB yang sudah dibayar ternyata kurang. Kasusnya seperti apa? Wajib pajak mengembalikan SPOP, gitu ya. Jadi SPOP terbit SPPT, tapi kemudian ada perbedaan. DJP punya data lain. Wah, data yang disampaikan di SPOP kurang nih. Harusnya liftingnya beda 3.000 barel. Harusnya luas kebunnya beda 100 hektar. Misalnya seperti itu. Ingat, hal seperti ini juga masuk ranah pemeriksaan loh. Ini kalau saya balikin ke siklus, sebentar. Ini siklusnya adalah siklus yang ini tadi ya. Mengembalikan SPOP, tapi ada perbedaan data, kemudian sisa atau selisih perbedaan data tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lalu penelitian. Ya. Ini yang model pertama tadi, ini yang model kedua. Oke, terlihat ya, bisa sampaikan. Oke, ini model pertama. Nah, untuk yang model kedua, ya, ini besarnya PBB yang ada di SKP itu hanyalah selisih hutang pajaknya aja. Kenapa selisih? Karena yang berdasarkan SPOP itu sudah diterbitkan SPPT. Ya. Selisih antara data yang dimiliki oleh DJP dengan data yang ditulis dalam SPOP itu dia yang masuk ke SKP. Makanya istilahnya adalah selisih hutang pajak. Tapi tetap dikenakan sanksi juga. Dari kali mana? Dikali dengan yang ada di sini. Oke, jadi kalau teman-teman sambil bayangin siklusnya tadi, untuk siklus yang atas itu tidak ada penerbitan SPPT, gitu ya, langsung tidak mengembalikan SPOP, langsung terbitin SKP PBB setelah pemeriksaan. Sedangkan untuk skema yang berikutnya, yang kedua, itu mengembalikan SPOP, dari SPOP terbit SPPT, tapi ada perbedaan data. Nah, perbedaan datanya itu yang masuk ke ranah pemeriksaan dan diterbitkan SKP PBB. Oke, sampai sini mau tanyain teman-teman? Cukup? Oke, kita lanjut.
format SKPPB seperti apa? Ya, sama persis dengan format SPPT yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini adalah tempat untuk mencantumkan identitas objek pajak dan subjek pajak. Ya, bagian atas ada NPWP, ada NOP. Oke, sama persis dengan SPPT. Mungkin gambarnya atau formatnya beda sedikit. Kemudian bagian bawahnya, oke, ini merupakan tempat untuk naruh hasil penghitungan PBB terutang. Karena proses pemeriksaan sama. Yang dilakukan oleh pemeriksaan itu ngapain? Ngambil data, gitu ya, ngambil bukti, ngambil informasi. Untuk apa bukti tersebut? Untuk menentukan berapa besar NJOP. Nah, jadi dalam proses pemeriksaan PBB itu pasti penilai dilibatkan. Sama kok intinya. Cari NJOP bumi, cari NJOP bangunan, ya. Kemudian dari situ ketemulah PBB terutang. Hasil dari pemeriksaan PBB dituangkan dalam SKP PBB. Seperti teman-teman lihat di slide. Sedikit perbedaannya adalah terlihat di sini untuk poin nomor 8 ada denda administrasi. Nah, denda administrasi ini tidak kita temukan di SPPT, tapi adanya di format SKP PBB. Gitu ya? Oke, kayaknya teman-teman di sana ngangguk-ngangguk kayaknya. Ya. Nah, penerbitan SKP PBB ini hanya bisa diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya tahun pajak. Kenapa? Karena ada istilahnya adalah daluarsa. Ups. Suara saya putus-putus? Lancar, Pak. Jelas. Lancar, Pak. Oke, sebentar. Saya habis running beberapa aplikasi di startup, harus saya tutup sebentar ya. Kayaknya nggak kuat. Sorry, sebentar. SKP PBB cuma boleh diterbitkan 5 tahun setelah berakhir tahun pajak. Ini istilahnya adalah namanya daluarsa penerbitan. Daluarsa penerbitan. Artinya apa? Kalau kita menemukan data di sekarang tanggal 5 Mei gitu ya, 2021. Dan kita menemukan bukti atau informasi untuk tahun pajak 2015, ya, kita tidak bisa nih melakukan pemeriksaan ataupun penerbitan SKP PBB. Kenapa? Karena sudah daluarsa. Jadi di tahun ini penerbitan SKP PBB hanya boleh untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Karena klausulnya adalah SKP diterbitkan dalam jangka 5 tahun setelah berakhir tahun pajak. Oke. Tahun pajak PBB itu berakhir di 31 Desember. Jadi kalau tahun pajak 2016 berakhir adalah 31 Desember 2016. Masih boleh 5 tahun ya, 17, 18, 19, 20, 2021. Ya, jadi SKP PBB ada jangka waktunya. Makanya para pemeriksa biasanya menggunakan apa? Skala prioritas. Mana nih yang udah mau jatuh tempo duluan, segera diterbitkan SKP. Jangan sampai lewat dari batas waktu yang diperbolehkan. Oke, jadi ada peraturannya. Nggak seenaknya aja, meskipun wewenang pemeriksa besar, tapi tidak seenaknya bisa menerbitkan, tahun 80 dulu PT Adi belum bayar PBB nih. Sudah angus. Ya, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, jangankan sampai tahun 80. Tahun 2015 ini udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Kecuali kalau wajib pajaknya bandel, sehingga dia dipidana di bidang perpajakan atau pidana di bidang lainnya tapi merugikan keuangan negara. Oke. Pidana itu maksudnya apa? Pidana ini sudah masuk wilayah penyidikan, buper. Nah, ini biasanya melibatkan bapak-bapak polisi. Nah, bukan lagi hanya sekedar pemeriksa pajak saja, tapi sudah masuk ke ranah penyelidikan. Ini udah lebih gawat situasi ini. Kalau ada masuk pidana,
dosa-dosa sebelum 5 tahun dibuka semua. Boleh dikeluarkan SKP PBB, boleh ditagih utang-utangnya, pokoknya di kunciannya dibuka semua. Oke, itu kalau wajib pajaknya terkena pidana. Oke, lanjut. Nah, ini sama, saya cuma menyampaikan bahwa SKP PBB merupakan salah satu dasar penagihan PBB. Sama seperti SPPT yang kemarin kita bahas. Ya. Penyampaian SKP PBB pun sama ya, dengan penyampaian SPPT. Kalau teman-teman masih ingat, ada yang disampaikan secara langsung, ada yang disampaikan menggunakan jasa pengiriman. Ya. Yang harus diperhatikan adalah tanggal diterima. Oke. Kalau tanggal diterimanya SKP PBB jika disampaikan secara langsung, itu kapan teman-teman? Sama seperti konsep SPPT. Kapan tuh? Tanggal diterimanya SKP PBB kalau disampaikan secara langsung. Sesuai dengan terimanya, Pak. Ya, Oke. Ya, ketika setelah terima secara fisik gitu ya, atau tanggal pengiriman SPPT. Sedangkan kalau jasa pengiriman itu sesuai dengan tanggal cap pos gitu ya, atau tanggal cap pengiriman. Oke, sama persis dengan konsep SPPT. Jadi gampang. Yang sedikit berbeda adalah jatuh tempo pelunasan SKP PBB. Kalau SPPT itu adalah jatuh temponya 6 bulan, nah SKP ini hanya dapat jatah waktu 1 bulan aja. Sejak tanggal diterimanya SKP PBB. Oke, SPPT 6 bulan, SKP PBB 1 bulan. Gampang. Dan ini sudah dicantumkan di SKP PBB. Ada klausul bahwa pembayaran dilakukan selama 1 bulan sejak diterimanya SKP PBB oleh si WP. Oke, sekarang kalau kasus seperti ini, gampang. Kalau tanggal diterimanya SKP PBB oleh wajib pajak adalah tanggal 1 Juli, maka jatuh tempo pembayarannya kapan? Kapan? 31 Juli. Oke, gimana? 31 Juli? Oke, tadi klausul adalah 1 bulan sejak diterima gitu ya. Jadi kalau diterima tanggal 1 Juli, maka dia jatuh tempo tanggal 31 Juli 2000. Juli tanggal 31-nya enggak? Ada, Pak. Ada. Oke. Gampang ya. Jauh lebih gampang dibanding kita ngitung jatuh temponya SPPT. Oke, sampai sini clear? Kayaknya ngangguk-ngangguk misalnya. Oke, lanjut. Kasus berikutnya. Kalau setelah dikirimkan surat teguran, WP tetap tidak mengembalikan SPOP. Nah, berapakah denda pada SKP yang akan dikenakan kepada si WP? Berapa teman-teman? Tadi baru aja saya obrolin. 25%. 25% selisih utang pajak. 25% dikali apa? Selisih utang pajak. Selisih, Pak. Selisih atau pokok? Pokok pajak. Pokok pajak, Pak. Pokok apa selisih? Pokok Pajak, Pak. Oke deh. Karena ini tidak mengembalikan stok, artinya pokok pajaknya semuanya harus ditulis di SKP PBB. Ya, tidak ada yang ditulis di SPPT. Sehingga kalau kasus seperti ini kasus seperti contoh yang pertama, model yang pertama. Sehingga dendanya adalah 25% dikali pokok pajak. Sedangkan kalau ada pengembalian stok, tapi isinya nggak benar, baru nih dendanya adalah 25% dikali selisih. Gitu ya guys. Oke. Aman. Habis materi SKP PBB habis. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Lanjut? Oke, kita lanjut. Sekarang. Lanjut ya, nggak usah pakai break-breakan ya.
kita break seminggu lagi kayak kemarin. Panjangan. Wah, kalau sekarang break, pertemuan berikutnya 2 minggu jadinya ya. Kelamaan. Oke, sekarang kita ngomongin STP, surat tagihan pajak. Ya. Sedikit mengulang, STPT itu adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB terutang untuk SPPT. Kalau SKP itu adalah untuk memberitahukan pokok PBB plus sanksi administrasi dan totalnya. Gitu ya. Sedangkan STP PBB ya buat nagih pajak yang belum dibayar. Gampangnya seperti itu. Nah, ketiga dokumen ini atau ketidak produk hukum inilah yang kita bilang dasar penagihan PBB. Ya, SPPT kemarin udah, SKP udah, sekarang kita ngobrolin STP PBB. Ya, surat tagihan pajak. Kenapa sih SKP PBB dan STP PBB ini ada embel-embel PBB? Karena sebenarnya di PPH, di PPN itu juga ada istilah SKP, juga ada istilah STP. Ya, jadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu juga ada istilah SKP dan STP. Tapi triggernya berbeda atau pemicu diterbitkannya SKP maupun STP polos gitu ya tanpa PBB itu berbeda, kata ini. Jadi tidak bisa disamakan. Oke. Oleh karena itu ketika kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya membahas SKP dan STP. SKP PBB dan STP PBB tidak terimbas. Dendanya masih sama, tanggal penerbitan, ketentuan lain-lainnya masih sama. Jadi nggak disenggol-senggol nih, undang-undang PBB nggak disenggol-senggol. Jadi mau segera dialihkan ke pemerintah daerah, mungkin, ya, mungkin aja. Karena kemarin saya baca-baca dan sempat dengar kajian dari World Bank, gitu ya, bilang bahwa wah sudah saatnya nih masuk ke desentralisasi fiskal tahap berikutnya, next phase gitu lah, kayak Marvel aja ya, ada next phase-nya. Gitu. Tahap itu apa? Ini pendesentralisasian PBB P5L. Mungkin ada 2 opsi kata mereka. Mungkin kebun dulu yang paling gampang. Bisa jadi langsung tambang karena yang duitnya paling banyak. Wah, saya kurang tahu yang mana. Saya baru dengar hasil kajian mereka aja tentang desentralisasi fiskal. Nah, teman-teman kira-kira enakan di mana nih? Di daerah atau di lokal? Di pusat? Tergantung ya. Tergantung saya kerja di mana, Pak. Gitu. Kerja di mana aja belum tahu, ya nggak kira. Ini selatan sudah menguasai lah. Ya, sudah menguasai. Udah pernah kenalan lah sama PBB kebun hutan tambang. Oke, lanjut. Kenapa STP PBB terbit? Gitu ya. STP PBB terbit kalau, gampang. Kalau ada pokok pajak atau ada sisa dari PBB terutang di SPPT atau SKP PBB yang memang masih belum dibayar. Ya, bisa tidak, bisa kurang. Artinya apa? Bisa jadi dia udah belum bayar semuanya atau baru bayar sebagian. Ya, dan sudah habis jatuh tempo pembayaran. SPPT 6 bulan belum dibayar atau SKP 1 bulan belum dibayar. Nah, tahapan berikutnya itu adalah penerbitan STP PBB. Kalau boleh saya ilustrasikan, misalnya inilah tanggal SPPT diterima, misalnya 1 April. Batas pelunasannya adalah tanggal berapa? Tanggal berapa teman-teman? Udah nih, tanggal 30 September. 30 September. Sip, masih ingat. 30 September gitu ya. 6 bulan. Oke. Kalau memang sudah sampai jatuh tempo, nah si STPT itu hanya punya daya tagih itu ya dari 1 April sampai 30 September aja. Di sini, nah ini mereka udah nggak punya daya tagih, habis sudah kekuatan hukumnya untuk menagih habis. Ya. Sama halnya kalau SKP PBB gitu ya, diterima, kemudian 1 bulan berikutnya jatuh tempo. Di sini sudah habis, daya tagih SKP itu sudah habis. Sehingga untuk terus menagih si wajib pajak itu adalah
tugasnya STPPBB. Nggak ada deadline teman-teman. Kapan si Fiskus harus menerbitkan STPPBB? Apakah terbitin di titik ini? Apakah di sini? Di sini? Bebas. Bebas. Mau terbitkan kapanpun. Yang penting setelah jatuh tempo pembayaran SPPT dan SKPPBB. Ya, itu pemicu pertama. Nah, saya bilang model pertama. Model kedua adalah kalau sudah lewat jatuh tempo, si wajib pajak bayar. Kira-kira perlu terbit STPPBB enggak? Jawabannya perlu. Kenapa perlu? Karena dia bayarnya terlambat nih di sini. Ada apa? Keterlambatan pembayaran PBB. Oke, karena terlambat, kalau SPPT bayar terlambat, karena denda berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Berapa? Kalau terlambat bayar? Tenang, belum pakai bunga acuan. Masih 2% per bulan. SKP pun kalau terlambat sama, 2% per bulan. Jadi karena ada keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, terbit nih STPPBB. Tapi bedanya untuk model nomor 2, STPPBB hanya nagih apa? Hanya nagih denda keterlambatannya aja. Kalau di model pertama tadi, dia nagih semuanya nih. Ya pokok pajaknya, ya keterlambatan pembayaran. Kenapa? Karena wajib pajak belum bayar di konsep nomor 1 ini. Oke, kita kalau udah lihat kasusnya mungkin kembali. Ya. Berapa denda yang ada di STP? Ya, tentu saja diikuti dengan konsep SPPT dan SKPPBB. Ya. Kalau di model nomor 1, di mana kontennya adalah WP belum bayar. Oke. Karena di model 1 wajib pajak belum bayar, gitu ya. Kemudian misalnya si Fiskus menerbitkan SPPT di tanggal ini, maka denda yang tercantum di STP itu adalah denda administrasi sebesar 2% yang tidak atau kurang dibayar. Oke. Bagaimana cara ngitung bulannya? Bulannya dihitung dari jatuh tempo, misal terbitnya di sini, sampai dengan tanggal penerbitan. Ini berapa bulan? Berapa bulan? Oke. Jadi kalau wajib pajak belum bayar, maka STP itu isinya adalah pokok pajak plus denda. Denda yang mana? Yang 2% per bulan. Ini dihitung dari mana 2%-nya? Dari sini. Dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal penerbitan STPPBB. Oke, ingat-ingat ya. Nanti pas kita ketemu soal, enaknya ngobrolnya. Ya. Denda STP model 1 itu dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal penerbitan. Itu pertama. Oke, itu model pertama. Bagaimana dengan model kedua? Di mana sebetulnya wajib pajak udah bayar nih di sini. Udah bayar. Misal tadi ini, 1 April, ini 30 September, kemudian dia bayarnya misalnya say 20 Oktober misalnya. Oke. Maka STPPBB itu memuat denda 2%, gitu ya. Dari mana? 1 April, 30 September, ini 20 Oktober. Yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan oleh wajib pajak. Jadi dari tanggal kapan? Dari tanggal 30 September sampai dengan 20 Oktober. Nah, kalau kasus ini dendanya berapa bulan teman-teman? Jatuh tempo 30 September tapi baru bayar 20 Oktober. Dendanya berapa bulan? Satu, Pak. 1 bulan. Gampang ya? Oke, karena baru 20 hari.
20 hari itu adalah bagian dari bulan yang dianggap 1 bulan. Ya, jadi ada 2 model STP teman-teman ya. STP yang pertama, ada 3 nanti, tapi kita jelaskan nanti setelah yang 2 ini teman-teman form dengan contoh soalnya. Yang pertama adalah diterbitkan kalau jatuh tempo sudah habis dan wajib pajak belum bayar. Oke. Yang kedua adalah jatuh tempo sudah lewat dan wajib pajak melunasinya terlambat. Oke. Bedanya apa? Denda STP yang pertama itu isinya adalah pokok pajak plus denda, sedangkan di STP yang kedua ini itu hanya dendanya aja. Oke, terus ini perlu saya ulang nggak teman-teman? Khawatirnya bikin bingung. Perlu saya ulang? Izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Ini Pak, saya kan masih bingung Pak, kenapa nggak langsung diterbitkan STP aja Pak, nggak perlu pakai kayak denda dulu di SPPT terus di SKP gitu, kenapa nggak langsung di STP-nya aja gitu Pak? Oke. Ulang pertanyaan, saya nggak nyambung. Kenapa? Sorry, saya nggak nyambung, sorry. Gimana Mas Anda ulang tolong? Ini Pak, kan kalau misalkan kita terlambat di SPPT, nanti kan di situ menyusul SKP, sesudah SKP baru STP Pak. Nah maksud saya kenapa tidak langsung STP aja, tidak perlu lagi di SPPT SKP gitu Pak, langsung STP aja kalau misalkan ada keterlambatan gitu Pak. Oke. Saya ulang ceritanya. Ini yang ada di gambar ini adalah mana gambar yang sebelumnya? Gambar ini kan adalah sequence yang mana masih kosong. Saya coba bersihin dulu. Oke. Dua cerita ini antara cerita A dengan cerita B ini berbeda cerita ya, Mas Eno ya. Oke. Pertama, kenapa nggak langsung SPP? Tentu aja harus rebut SPP dulu nih. Kan di siklus kalau menyampaikan spot pasti terbit SPPT, ya nggak? Terbit SPPT. Gitu ya, Mas Eno ya. Oke? Oke Pak. Oh ya, oke, siap, makasih. Jadi kalau ada SPP pasti terbit SPPT. Sedangkan kalau tidak menyampaikan spot atau skopnya ada data klarifikasi yang harus disesuaikan, maka terbitnya harus SKP PBB. Ya, tulis sampai sini kayaknya. Jadi memang harus ada SPPT dulu, ada SKP PBB dulu. Ini cerita A itu adalah kalau wajib pajak mengembalikan SPPT. Cerita B, ya ini beda cerita, beda WP misalnya, itu adalah kalau si WP tidak mengembalikan skop atau skopnya ada data klarifikasi. Jadi memang harus terbit SPPT atau STP PBB dulu. Nah, kalau STP PBB itu terbit kalau besarnya PBB terutang dalam SPPT seperti di cerita A, seperti di layar, atau pajak dalam SKP PBB sebagaimana di cerita B itu belum dibayar oleh wajib pajak sampai jatuh tempo. Baru udah terbitin STP PBB. Oke. Pertanyaannya adalah, gimana ya, tanya ulang? Ini Pak, kenapa enggak langsung STP PBB aja gitu Pak? Gitu, maksud saya. Kenapa nggak langsung STP dari awal? Jadi nggak usah ada SPP itu SKP gitu? Iya gitu Pak, enggak perlu pakai nano gitu, maksud saya tadi. Oke. Nggak tahu juga kalau tanya kenapa ya. Karena memang STP PBB itu adalah dasar penagihan terakhir, gitu ya. Usaha terakhir dari DJP untuk menagih ke wajib pajak. SPPT itu kayak model kartu kuning lah, ya. Kartu kuning nih, ada harus bayar sesuatu nih, kartu kuning, gitu ya. SKP juga gitu, kartu kuning. Nah, kan seperti bola lah, gitu ya. Jadi belum terakhir, belum usaha terakhir. Nah, STP ini, kalau SPPT udah nggak dibayar, SKP udah nggak dibayar, setelah jatuh tempo, baru terbit STP.
Karena memang konsepnya DJP itu atau Fiskus itu percaya dulu sama wajib pajak. Harusnya kayak gitu. Percaya dulu nih, kalau dikasih SPPT, pasti dia bayar sesuai dengan jatuh tempo. Kalau dikasih SKP, harusnya langsung membayar sesuai dengan jatuh tempo. Kalau lewat dari itu, baru diterbitin STP, namanya surat tagihan pajak. Karena kalau surat tagihan pajak belum dibayar juga sampai jatuh tempo, nanti masuknya ke ranah penagihan. Penagihan nanti kita lihat ada surat paksa, ada penyitaan, ada lelang, ada tahanan badan mungkin, ada pemblokiran rekening. Nah, jadi tahapannya udah sedikit tanda kutip mulai serius nih kalau STP PBB ini ya. SPPT dan SKP itu kayak kita masih oke, kayaknya bayarnya wajib pajak nih ya, masih sesuai dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kalau STP ini udah ada warning buat teman-teman Fiskus. Kalau sampai terbit STP, artinya nih wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan yang seharusnya. Antara dia telat, dia tidak lapor dengan sesuai dengan keadaan. Sama halnya di PPH dan PPN. Ya, wajib pajak harusnya lapor SPT dulu, ya enggak? Kalau dia kan kalau di perpajakan 1 sudah mulai ngisi SPT belum? SPTOP mungkin orang pribadi? Belum. Belum, Pak. Oke. Kalau di PPH gitu ya, wajib pajak itu kan harus menyampaikan SPT dulu, gitu ya. Kemudian bayar, gitu ya, atau bayar menyampaikan SPT. Defaultnya, Fiskus setuju dulu, percaya sama wajib pajak. Oh, dia mengisi dengan benar. Baru nanti kalau ketemu, wah, Bapak laporan terlambat, denda keterlambatan ditagih dengan STP. Ya. Wah, bayarnya ada yang nggak sesuai nih, kurang nih, diperiksa atau diteliti, outputnya adalah SKP PBB. Kalau SKP PBB masih belum bayar juga, ditagih pakai STP PBB. Jadi memang ada rangkaian proses perpajakannya, Mas Hero. Nggak ujuk-ujuk gitu, apa bahasanya? Tidak tiba-tiba terbit STP PBB. Ya, kan STP PBB nanti konsekuensinya kalau terbit STP PBB nggak bayar juga, masuk ke ranah penagihan aktif. Jawabannya sih simpelnya ya memang begitu ketentuannya. Nah, cuman kan mungkin tidak memuaskan jawaban seperti itu ya. Kira-kira konsepnya seperti itu, Mas Eno. Jadi memang harus, ya, Terima kasih, Pak. Oke. Memang harus diawali dengan proses SPPT dulu. Ya. STP itu udah last resort nih, udah usaha terakhir nih. Kalau wajib pajak masih belum bayar juga, kasih STP deh. Ya. STP ini nanti kalau nggak dibayar, kita masukin ke jurus kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang lain teman-teman, ada yang perlu saya ulang mengenai STP PBB? Kenapa dia harus terbit? Kapan dia atau berapa model? Saya mau tanya, Pak. Ya, oke, silakan. Tapi maaf kalau misalkan ini ya, Pak. Kalau misalkan nih, Pak, kalau misalkan batas pelunasan, dia belum bayar, Pak. Kemudian 1 bulan kemudian terbit STP. Nah, jadi kan bayarnya yang jangka waktu 1 bulan itu, Pak. Terus, tapi kalau misalkan udah terbit STP, nggak bayar-bayar terus, Pak, itu dendanya berarti ditambahin itu ya, Pak? Oke. Apa gimana, Pak? Denda STP-nya nggak dibayar-bayar? Iya, betul. Kalau STP nggak dibayar-bayar, gitu ya, itu kan STP nanti kita lihat jatuh tempo pelunasan STP itu kan 1 bulan sejak diterima. Gitu ya. Kalau dia nggak dibayar gimana? Gitu ya. Nah, kalau sudah sampai STP, itu tidak ada lagi, nanti mungkin kalau udah STP pertama, terbit STP PBB kedua, untuk menagih keterlambatan STP. Gitu. Jadi ada dendanya juga, Mas. Kalau STP PBB bayarnya lebih dari jangka waktu, masuk tuh, istilahnya adalah STP PBB kedua, untuk menagih denda keterlambatan pembayaran STP yang pertama. Nah, tapi kalau udah sampai STP PBB kedua, nggak dibayar juga, nah nanti masuknya ke penagihan. Jadi nggak terus-terusan nih, nggak STP lagi, nggak berulang seperti itu. Ya, nanti kita akan mulai proses penagihan. Meskipun penagihan tidak masuk ke RPS teman-teman, nanti akan saya ceritakan sedikit mengenai konsep penagihan pajak. Oke. Jadi kalau lewat dari sebulan, ya nanti kita 2 pilihan, mau terbit STP PBB atau mau masuk ke penagihan. Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, oke. Sip.
lanjut dikit ya. STP PBB juga sama, teman-teman ya. Dia harus terbit 5 tahun setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi sama dengan SKP PBB, hanya boleh 5 tahun. Kemudian jatuh tempo STP PBB seperti ditanyain sama siapa tadi, kalau masalah ya, nama STP di sini, itu adalah harus dibayar 1 bulan sejak tanggal diterima STP PBB. Jadi nggak lama-lama sebenarnya. Begitu dikasih STP PBB, itu harus langsung dibayar. Ya. Kalau dia nggak dibayar, kena denda juga. Dendanya sama, 2% per bulan. Maksimum 24 bulan. Oke, ini STP PBB yang pertama. Oke, jadi konsepnya adalah SPPT atau SKP, kalau nggak dibayar atau lewat, terbitin STP PBB. Setelah STP PBB, wajib pajak harus ngunasin 1 bulan kemudian. Oke, kira-kira ngobrol gampangnya seperti itu. Oke, coba kita kasus deh. Mungkin lebih gampang kalau ada kasusnya. Ya. 1 Maret 2021, WP menerima SPPT secara langsung. Nah, kalau secara langsung artinya tanggal terimanya adalah tanggal 1 Maret, Pak. Ya, oke. Gampang ya, soalnya gampang. Dengan PBB terutang sebesar 100 juta. Nah, dan yang tergampang juga. Belum melunasi SPPT tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah, jatuh temponya adalah tanggal berapa nih? 31 Agustus. Oke, easy Pak, easy. 31 Agustus. Ya. Kalau STP diterbitkan tanggal 5 September, maka berapa sih PBB terutang dalam STP dan juga berapa denda administrasinya? Oke, cara jawabnya. Kalau saya mungkin kebiasaan ya, kalau ngobrol mengenai jatuh tempo, saya bikin timeline. Kebiasaan saya seperti itu. Ya. Karena susah kalau hanya dibayangkan itu kota susah. Oke, kita lihat. Sore ini masih tanggalnya masih 2019, harusnya 2021 gitu ya. Tapi tanggalnya sama. Ini tanggal SPPT diterima, ini batas pelunasan, WP baru bayar di 5 September. Oke, pertanyaan pertama, wajib pajak terlambat nggak bayarnya? Terlambat, Pak. Terlambat lah, gampang Pak. Terlambat. Pertanyaan macam apa itu gitu ya? Terlambatnya berapa hari? Gampang lagi nih. 5 hari. 5 hari, 5 Pak. hari, berapa bulan? 1, Pak. 1, Pak. Oke, sip. Dapat ya konsepnya semua ya. Bagian dari bulan dianggap 1 bulan penuh. Jadi wajib pajak terlambatnya 5 hari, ya. Dan denda administrasi yang dihitung adalah 2%. Ya, kenapa? Karena bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi berapa nih angka yang ada di STP PBB? Ya, jawabannya adalah segini. Pertama, kita tulis berapa PBB terutang menurut SPPT. Kan 100 juta. Ya. Wajib pajak udah bayar belum? Udah. Udah dibayar tanggal 5 September. Selesai. Sehingga tidak ada PBB yang kurang dibayar. Jawabannya 0 di sini. Tapi karena terlambat, ada denda keterlambatan sebesar 1 bulan. Ya, teman-teman juga menyatakan bahwa itu terlambat 1 bulan, sehingga harus ada denda nih, denda keterlambatan namanya. Berapa bulan terlambatnya? 1 bulan, sehingga dendanya adalah 2% dikali 1 bulan dikali pokok pajak, sehingga ada PBB yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. 2 juta inilah yang tercantum di STP PBB. Ya. Si wajib pajak karena terlambat harus melunasi sebesar 2 juta. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Maaf Pak, pembayaran denda itu berbarengan dengan pembayaran WP waktu tanggal 5 September itu bukan Pak? Oke. Ketika di 5 September, STP-nya belum ada. Ya enggak? Kita bahkan belum ngomong nih, kapan terbit STP. Soalnya kan nggak ada kan, STP-nya belum terbit kan? Oh, STP terbit tanggal 5 September ya? Oke. Wajib pajak bayar kapan nih? WP belum ngasih STP.
Berarti jawabannya tidak seperti ini. Kita buat coret-coretan sendiri ya teman-teman ya. Terima kasih. Pas kemarin nggak ngomong apa-apa ya. Berarti di SPPT, di STP gitu ya. Soalnya adalah, saya baca lagi soalnya. WP belum melunasi SPT jatuh tempo dan STP terbit tanggal 5 September. Maka jumlah PDB terutang dan denda administrasi. Berarti dalam STP yang pertama ada pokok pajak. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi? Saya nggak lihat. Pokok pajaknya berapa? 100 juta. Gitu ya. Dibayar belum? Ya tadi soalnya belum. Oke. Ke nomor 2 ada denda. Dendanya itu selama 1 bulan. Sebesar 2 juta. Dari mana? 2% dikali 1 bulan dikali 100 juta. Oke. Sorry, jadi jawaban dari salah. Sorry, bikin bingung. Terus saya ulang, teman. Lanjut, saya ulang. Lanjut, Pak. Lanjut, oke, makasih responnya. Sehingga total PDB yang harus dilunasi dalam STP itu sebesar 102 juta. Yang terdiri dari pokok pajaknya 100 juta dan dendanya 2 juta. Ini belum dibayar ya. Oke? Sampai sini oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi di R itu ada pokok pajak terutang sebesar 100 juta. Dapat dari mana nih? Dapat dari SPPT, gitu ya. Dan ada denda 2 juta yang dihitung dari kapan? Dari jatuh tempo sampai dengan penerbitan STP PDB. Oke, sip. Terima kasih koreksinya, Mas. Berarti belum pada ngantuk. Dosen-dosen biasanya gitu. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Nanti saya rapin seperti ini. Apa? PowerPoint-nya. Perlu saya ulang? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke contoh kasus berikutnya. Ini diabaikan aja. Sekarang. Contoh nomor 2. Karena tidak mengembalikan SPOP, wajib pajak menerima SKP PBB pada tanggal 15 Juni. Ya. Pokok PBB terutangnya sebesar 100 juta. Belum diterbitkan pada tanggal 25 Juli, maka jumlah PDB terutangnya dan denda dalam STP berapa? Oke. Jawabannya nggak nih? Oke, sebelum berikut. Saya stop share dulu. Ini adalah wajib pajak menerima SKP tanggal 5 Juni, STP tanggal 25 Juli. Oke. Menerima STP tanggal 15 Juni, terima SKP PDB sebesar 100 juta. Oke, kemudian 22 Juli ngapain gue? STP diterbitkan tanggal 25 Juli. Belum bayar dan terbit 25 Juli terbit STP PBB. Ini catatan kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Sekarang pertanyaan pertama. Dia deadline-nya kapan nih? Kalau tanggal 15 Juni terima SKP PBB, berarti jatuh temponya tanggal berapa?
Sehingga berapa? Tanya adalah berapa denda yang ada di STPPBB? Tanya berapa? Sebelum menjawab berapa STPPBB, kita mesti jawab dulu nih, berapa jumlah pokok terutang yang ada di SKP PBB. Oke. Di SKP PBB, pokoknya adalah sebesar 100 juta, tapi belum plus denda. Dendanya berapa teman-teman kalau di SKP PBB? 25% kali pokok. Oke. Berarti pokok di SKP PBB itu adalah 100 juta plus 25%-nya, yaitu 25 juta. Sehingga di SKP PBB itu tertulis 125 juta. Oke. Ketika terbit STP, ya, maka pokok yang tertulis di STP PBB adalah sejumlah semuanya, teman-teman. Oke. Karena pokok di SKP PBB yaitu pokok pajaknya. Maka STP itu isinya adalah satu pokok pajaknya sebesar 125 juta, bukan 100 juta. Gitu ya. Tetapi semuanya 100 juta ditambah denda. Dendanya berapa bulan? Dari sini ke sini? Satu bulan. Berarti dendanya adalah 2% dikali 125 juta. Berapa tuh? 200 2,5 juta. 2.500.000. Oke. Berarti dalam STP PBB total pajak yang tertulis totalnya itu adalah 127.500.000. Rinciannya seperti yang teman-teman lihat, pokoknya adalah 125 juta pokok pajaknya dan dendanya 2,5 juta. Oke. Sedikit berbeda dengan yang di SPPT ya. Kalau SKP PBB semua denda administrasi ini dianggap sudah menjadi pokok pajak terutang dalam SKP PBB. Jadi dendanya dikenakan bunga keterlambatan. Oke? Oke, Pak. Ada yang perlu saya ulangi, teman-teman? Mau tanyain? Aman? Aman. Oke. Aman, Pak. Oke, saya stop share ya. Oke, sip. Saya kembalikan ke slide kita. Itu kasus nomor 2. Kasus ketiga. Pada tanggal 1 Maret, WP menerima SPPT secara langsung, mirip, sebesar 100 juta. Wajib pajak belum melunasi SPPT sampai dengan jatuh tempo. Atas hal tersebut, KPP menerbitkan STP PBB pada tanggal 5 September, mirip dengan soal yang tadi. Wajib pajak melunasinya pada tanggal 15 November 2019. Nah, terus gimana nih? Ceritanya seperti apa? Ya, contoh kasus ini saya coba gambarkan di seperti ini. Menerima tanggal SPP tanggal 1 Maret, jatuh tempo tanggal 31 Agustus. Ya, 1 Maret. Menerima tanggal 1 Maret, maka jatuh temponya adalah tanggal 31 Agustus. Ya, gambarkan sini. Kemudian terbit STP PBB tanggal 5 September. Oke. Terbit STP PBB tanggal 5 September. Berapa isi dari STP PBB yang ada di sini? Itu adalah, nah kali ini benar, ya. PBB terutang menurut SPPT belum dilunasi, ya, sehingga ada pokok pajak dan denda totalnya 110 juta. Oke. Harusnya seperti ini tadi jawabannya ya, seperti yang kita hitung di contoh kasus nomor 1. Oke. Oke, ada mau tanyain? Ada ya, oke, lanjut. Ke cerita lanjutannya. Wajib pajak harusnya melunasi STP PBB ini itu pada tanggal 4 Oktober. Ya, 1 bulan sejak diterima. Anggap ini langsung dikirim lewat Capos. Oke.
Sehingga wajib pajak harusnya melunasi pada tanggal 4 Oktober. Oke. Tapi wajib pajak bayarnya tanggal 15 November sebesar 102 juta. Oke. Terlambat nggak nih dia bayar yang 102 juta? Terlambat. Terlambat berapa bulan? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Gitu ya. Karena dia di 15 November. Sehingga terlambat 2 bulan. Nah, karena ada keterlambatan pelunasan STP PBB, terbit nih yang namanya STP PBB kedua. Oke. Kenapa? Karena sudah dilakukan pembayaran, tapi terlambat. Terbit nih STP PBB kedua untuk menagih keterlambatan selama 2 bulan. Yang ada di SPPT kedua ini, itu adalah hanya denda keterlambatannya aja. PBB-nya udah dibayar, ya, tapi ada denda keterlambatan sebesar 2 bulan. Dikali 2%, dikali dengan pokok pajak 100 juta. Oke. Seakan-akan wajib pajak harus bayar keterlambatan dari pembayaran SPPT selama 2 bulan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain, teman-teman? Nah, penerbitan STP kapan? Kapan aja. Yang jelas setelah 15 November, gitu ya, di sebelah sini lah, terbit STP. Jadi siklusnya seperti itu. STP dulu terbit, gitu ya. Kalau belum melunasi, diterbitkan STP, ya. Harus ada jatuh temponya nih. Kapan? 1 bulan. Kalau wajib pajak bayarnya lebih dari 1 bulan, ya diterbitkan STP lagi. STP atas apa? Atas keterlambatan pembayaran STP. Jadi STP atas STP. Ada denda. Oke, nah, saya sini bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Berarti yang STP kedua itu terbit nggak langsung setelah STP pertama habis masa berlakunya, Pak? Nggak. Oke, jadi nggak ada nih sebenarnya konsep kalau STP-nya udah terbit, apakah daya tagih STP berakhir? Nah, jawabannya kalau STP ini berbeda dengan konsep SPPT dan SKP. Kalau STP itu sudah habis pada temponya, kita akan masuk namanya ke ranah penagihan. Oke, konsep ini sebenarnya. Ya. Tapi kalau sebelum ada masuk ke namanya penagihan aktif, wajib pajak udah bayar, maka seperti di sini, ya, karena penagihan itu kan sama seperti pemeriksaan kemarin. Penagihan ini harus dilakukan oleh gugus tugas tertentu, yang namanya adalah jurusita. Jadi nggak semua orang pajak, nggak semua fiskus itu boleh melaksanakan fungsi penagihan. Itu harus yang namanya jurusita. Jurusita ini kalau menjadi jurusita harus diklat dulu, harus dapat sertifikat dulu. Sertifikat namanya apa ya? Ijazah, berarti ya. Ijazah diklat atau sertifikat diklat berarti ya. Kalau seperti itu baru tuh boleh jadi jurusita. Jadi nggak semua pegawai pajak boleh melakukan prosedur penagihan. Nah, ketika batas pelunasan STP habis di sini, ya, ini boleh nih langsung masuk ke penagihan aktif. Ya, tapi biasanya penagihan aktif itu tebang pilih juga, mikir-mikir. Nggak semua STP yang jatuh temponya habis langsung masuk ke jalur penagihan. Oke, sama kayak pemeriksaan, dipertimbangkan dulu. Kenapa? Karena ngirim jurusita ke lapangan gitu ya, itu perlu surat tugas, perlu ongkos. Misalnya ditagih 2 juta, sedangkan ngirim jurusitanya ke objek PBB butuh naik kapal tongkang, waktunya harus sehari, mikir-mikir dulu kepala kantornya. Oke, jadi ada perbedaan nih antara ketentuan dengan yang praktik. Jadi ya Mas Aryo, Mas Guru. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi STP PBB kedua ini hanya terbit di kasus atau di contoh yang seperti ini, teman-teman. Udah lewat jatuh tempo, tiba-tiba dia bayar. Terbit
terbitin itu STP PBB kedua. Buat apa? Buat nagih keterlambatan pembayaran STP PBB yang pertama. Oke? Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Itu yang menghitung bulannya, Pak. Kalau misalkan dari 31 Agustus ke 5 September kan udah dihitung 1 bulan tuh, Pak. Ya. Terus kan batas pelunasannya 1 bulan, kan udah 2 bulan. Terus dia melunasinya masih jaraknya kan 1 bulan lebih, Pak, itu. Kok itu dihitungnya cuma 2 bulan, Pak, yang dendanya itu? Ulang, saya belum nyambung. Yang batas pelunasan 31 Agustus. Oke, sampai di sini nyambung, oke. Ya, terus ke penerbitan STP berarti kan kena denda 1 bulan ya, Pak, itu. Oke, di sini berarti ya. Iya. Oke. Terus yang 4 Oktober ke 15 November itu nggak dihitung 2 bulan, jadinya dendanya 3 bulan gitu, Pak. Oktober ke November kan, kalau batas pelunasan STP-nya 4 Oktober, berarti sebulan sejak 4 Oktober tanggal berapa tuh? Setelah 4 Oktober, kan 4 Oktober masih belum terlambat dia nih, ya nggak? Iya. Kalau udah tanggal 4 Oktober belum terlambat kan? Oke. Jadi sebulannya adalah tanggal 4 November. Iya, Pak. Kemudian 4 November ke 15 November, berapa hari? Cuma 11 hari, berarti 1 bulan 11 hari, ya nggak? Iya, Pak. Itu nggak dihitung 2 bulan. Dihitung 2 bulan? Terus yang di awal itu, Pak, yang 31 Agustus ke 5 September, Pak. Itu nggak dihitung ke denda administrasi. Sorry, saya ulang. Ada dihitung di sini, di STP PBB yang pertama. Oh. Jadi yang di sini, itu udah kena terbit tuh denda 1 bulan. Oke? Iya, Pak. PBB yang pertama, dia sudah kena denda keterlambatan 1 bulan. Masalah. Kenapa? Karena harus sampai 31 Agustus, terbit STP di 5 September. Oke, dengan kasus seperti ini, denda dihitung dari jatuh tempo pelunasan sampai ke penerbitan STP. Ya, 1 bulan, sudah dapat denda 1 bulan. Ya. Kemudian, berarti udah kena 1 bulan ya. Kemudian harusnya dilunasi di tanggal 4 Oktober. Tapi karena dilunasi tanggal 15 November, tambah lagi dendanya 2 bulan. Jadi seakan-akan seluruh wajib pajak bayar denda berapa bulan? 3 bulan. Seakan-akan. 1 bulan di STP yang pertama, 2 bulan di STP yang berikutnya, yang ada di sini. Coba diulang pertanyaannya, biar saya bisa menjelaskan dengan lebih benar. Takutnya nggak pas. Ya sudah, Pak. Tapi berarti itu yang 2 juta di denda awal itu nggak dimasukin ke yang STP itu, Pak, yang di akhir. Kan tadi cuma STP kedua? Iya. Ya, oke. Berbeda dengan konsep SKP PBB, gitu ya. Kalau SKP PBB, dendanya dikenain denda bunga lagi nih, gitu ya. Tapi untuk STP PBB, istilah pokok pajaknya itu hanya yang ada di SPPT aja. Yang 2 jutanya bukan masuk hitungan pokok pajak, tapi dia masuk denda administrasi. Sehingga keterlambatan bayar 102 juta, gitu ya, itu 2 jutanya nggak disertakan lagi masakan. Nanti jadi bunga berbunga. Gitu ya. Oh iya, baik, Pak. Protes, lagi bunga berbunga, prosesnya lebih banyak. Oke, jadi terima kasih udah ngasih penekanan nih di bagian ini. Karena kalau di SKP PBB tadi 25%-nya tetap dikenakan 2%, ya enggak? Ketika di kasus nomor 2. Tapi di kasus nomor 3, kalau ini adalah denda keterlambatan STP, maka denda STP yang pertama itu jangan dimasukin lagi ke pokok penghitungan STP PBB yang kedua. Oke, jadi ada perbedaan. Makasih, ini poin penting nih Pak untuk penghitungan. Ya, jadi ada perbedaan antara keterlambatan pembayaran SKP PBB yang ada denda di 25% dengan keterlambatan pembayaran STP PBB. Nah, ya, kuyang-kuyang gitu sama singkatan. Ya, ada SPPT, ada SKP, ada STP. Kita gitu Mas Afan ya. Benar sesuai dengan jawab? Ya, baik, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, ini antara bingung atau sudah mengerti. Semoga opsi yang kedua yang benar ya. Nah, sedikit tentang penagihan pajak. Nah, penagihan pajak ini ketika saya ngajar di D3 pajak, teman-teman, ini masih masuk di RPS sebenarnya.
Tapi untuk jurusan PBB ini saya keluarkan ketika saya menyusun silabus karena sebenarnya ini sudah dibahas atau akan dibahas di mata kuliah KUP. Jadi dapat teman-teman belajar dua hal yang sama. Ya. Konsep ini saya angkut. Tapi sesuai dengan yang saya perkirakan, jadi banyak yang nanya. Ya nggak? Teman-teman nanya penagihan dari awal. Emangnya kalau STP nggak dibayar terus diapain gitu ya? Kalau STP nggak dibayar, apakah terbitkan STP lagi? Sebagaimana halnya SPPT dan SKP, gitu ya. Kalau SPPT sama SKP nggak dibayar, terbit STP. Kan gitu ya teman-teman ya? Saya biar nggak bingung sama singkatan. Kalau SPPT dan SKP PBB nggak dibayar, itu terbit STP. Gitu ya. Terus kalau STP-nya nggak dibayar-bayar, diapain? Apakah terbitin STP lagi? Terbitin STP lagi? Terbitin STP lagi? Ya enggak. Itu ntar masuk ke dimensinya perulangannya Dr. Strange nanti ya. Nggak seperti itu. Kalau STP PBB sudah nggak dibayar, ya nah untuk dua istilah yang di atas ini sebenarnya punyanya PPH dan PPN ya. Punya PPH. Ini kita hanya bahas STP di sini. Kalau STP nggak dibayar sampai jatuh tempo, ya, maka yang dilakukan berikutnya adalah ini sudah masuk ke ranah saya bilang penagihan aktif. Nah, diatur dengan undang-undang tersendiri namanya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oke, jadi kalau STP bayar gitu ya, itu ya udah jangan terbitin STP lagi. Ya. Tapi apain langsung masuk ke proses penagihan. Di KPP itu ada tuh nama unit tersendiri namanya seksi penagihan. Isinya apa? Siapa itu? Isinya para jurusita. Wah, serem ya namanya, para jurusita. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, dikirimin surat teguran. Nah, ini mirip dengan konsep surat teguran SPOP. Ngapain surat teguran? Cuma nambahin uang. Dikasih 21 hari kerja untuk melunasi pajak yang terutang. Ya. Kalau sampai 21 hari nggak ada tanda-tanda, bau-baunya nggak ada, maka bisa diterbitkan surat paksa. Nah, surat paksa ini harus disampaikan langsung oleh jurusita. Dan ini berisiko. Kalau teman-teman masih ingat, rekan angkatan saya itu pernah dibunuh oleh wajib pajaknya, mungkin pernah dengar ya, itu di daerah masa itu WP perkebunan teman-teman kalau nggak salah ya, tapi saya lupa itu kasusnya apakah PBB atau PPH gitu ya. Kenapa? Karena surat paksa ini harus disampaikan secara langsung oleh jurusita. Dan mungkin saat itu wajib pajaknya merespon secara berlebihan. Dan terjadilah kasus yang menyedihkan itulah buat kami teman-teman seangkatan. Surat paksa ini ngapain? Surat paksa ini menyatakan bahwa gitu ya, kamu ini udah nggak bayar pajak, kalau masih belum bayar juga, kedepannya udah ramai urusannya, kira-kira seperti itu. Ya, surat paksa ini memberitahukan wajib pajak bahwa negara akan menagih pajak terutang apapun caranya. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Oke, penyampaian surat paksa. Karena kalau surat paksa di tengah penyampaian surat paksa itu ada indikasi wajib pajaknya akan menjual aset-asetnya, gitu ya. Wajib pajak akan kabur ke luar negeri, wajib pajak akan melakukan hal-hal yang mempersulit penagihan pajak, maka DJP punya hak untuk melakukan pemblokiran rekening, pencegahan pergi ke luar negeri, sampai tahanan badan. Oke, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Ya, yang tidak akan kita bahas secara detail di kelas kita. Oke, ini sudah lebih powerful nih, ketimbang cuma sekedar selembar kertas SPPT atau SKP PBB atau STT PBB. Kalau udah masuk ranah penagihan, nah ini udah main sita entar nih. Ya. Kalau udah sampai surat paksa belum bayar juga, ini kalau nggak salah ada waktu 2 kali 24 jam secara ketentuan, tapi biasanya sih dikasih waktu lebih banyak biasanya. Kalau wajib pajak masih belum bayar juga, disita. Semua asetnya disita yang memungkinkan untuk digunakan untuk bayar pajak. Biasanya kalau teman-teman main ke KPP nanti ada tuh, biasanya dipajang tuh. Hasil penyitaan itu bisa dipajang, ada Fortuner, ada Pajero, tulisannya barang sitaan. Nah, biasanya itu biar bikin WP-nya takut biasanya. Oke. Barang-barangnya disita, yang boleh nyita siapa? Ya tadi jurusita. Nih jurusita, ya.
bawa polisi biasanya. Barang-barangnya disita, kemudian diapain barangnya? Dilelang. Hasil lelangnya digunakan untuk membayar hutang pajak. Kalau masih ada sisa, dikembalikan ke wajib pajak. Gitu ya. Jadi harus membayar dengan menjual aset-asetnya. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Di kursi PBB nggak ada, masuk penagihan. Izin Pak, Yuk, silakan. terkait penyitaan nih Pak, semisal hasil dari lelang tuh masih belum mencukupi untuk membayar tagihan tuh bagaimana Pak? Ya udah, mau diapain lagi gitu ya. Kalau memang dari semua asetnya tidak bisa, ya saya rasa ya udah, berarti negara rugi dalam hal ini. Ya. Berarti udah nggak bisa lagi, mau diapain lagi kalau udah tinggal baju selembar yang dia punya, ya masuk disuruh kerja jadi kuli terus uang buat negara yang enggak. Oke. Berarti tujuannya tuh untuk meminimalkan kerugian negaranya Pak ya? Ya, mau nggak mau itu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Karena banyak kasus memang wajib pajak memang tidak punya kesulitan membayar. Jadi ya bisa jadi udah punya proyek, udah ngeluarin modal besar gitu ya, ternyata terjadi habis semua asetnya, pajak belum dibayar, ditagih sama KPP, jurus kita datang, mobil diambil, rumah disita, belum bisa bayar, ya banyak gitu. Ya, tapi ya nggak sampai harus apalagi mau dijual gitu ya, mau jual diri nggak mungkin, belum tuh ada yang mau beli lagi. Sudah sampai situ ya, Mas Adisya ya, belum sampai situ, oke? Oke. Sip, ada lagi teman-teman mengenai penagihan? Dan ya ini sebenarnya bagian yang pengen dihindari, tapi nggak enak menjadi jurus kita itu, tapi harus ada proses ini. Karena kalau proses ini nggak ada, sebagaimana yang saya temukan di kegiatan PBB 2 di beberapa daerah, mandek, siklus PBB-nya mandek, udah ngeluarin SPPT gitu ya, terus nggak punya jurus kita, ya udah, itu ngapain? Kan kertas nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya. Tapi kalau ada fungsi yang menjalankan proses penagihan, gitu ya, sangat besar kemungkinannya pemungutan pajak berjalan sampai siklus terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta break sebentar ya. Udah mulai aus nih tuh. Udah mulai pahit, saya break sebentar kira-kira sampai 15.35 seperti biasa. Nanti kita lanjut sedikit, tinggal 5 slide sebenarnya, tinggal 5 slide aja, cuman kayaknya butuh break. Oke, saya tunda 5 menit sebentar ya, sampai saya bisa. Oke. Terima kasih teman-teman, saya pamit sebentar. Tagihan, udah ada PBB terutangnya gitu ya, terus mau diapain? Seharusnya gitu ya, tanpa masuk ke proses penagihan, jalur paling enak adalah kalau wajib pajak bayar. Nah, bayarnya ini sekarang semua pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat itu bayar menggunakan yang namanya kode billing. Ya, jelas lagi nih kode billing. Nah, kode billing itu hanya seperti ini yang saya sampaikan. Nah, ini namanya kode billing. Kode billing ini adalah mencantumkan atau kode yang mengenkripsikan NPWP, NOP, tahun pajak, berapa jumlah pajak yang terutang, apakah di SPPT atau SKP PBB, itu semua terenkripsi dalam yang namanya ID billing. Gimana caranya bayar pakai kode billing? Pertama ya bikin kode billing. Yang paling gampang adalah kalau teman-teman punya internet banking. Kalau saya selama ini berpengalaman bahwa ketika harus bayar PBB, saya harus bayar PPH UMKM gitu ya, kebetulan saya juga aktif di situ. Bikinnya yang gampang adalah pakai internet banking BRI, sorry nyebut merek. Karena di internet banking Mandiri, BCA, BNI, BCA saya nggak tahu, BRI, Mandiri, BSI, saat ini belum ada fitur generate kode billing, setahu saya. Yang sudah ada adalah di internet banking BRI.
Gimana cara bikinnya? Ya sama seperti teman-teman bikin email lah, gitu ya. Seperti saya yakin anak-anak zaman sekarang gampang bikinnya. Masukin NPWP, masukin tahun pajak, berapa jumlahnya, klik generate, nanti akan ada kode billingnya. Nah, nanti kode billing tersebut bisa dibayar di bank mana aja. Tinggal dibawa kode billingnya ke teller bisa, bayar pakai ATM bisa, bayar pakai internet banking juga bisa. Intinya apa? Bikin kode billing dulu. Atau kalau kesulitan, bisa datang ke teller bank. Tergantung sesuai dengan jam. Nah, biasanya pembayaran pajak di bank itu dikasih waktu tertentu. Karena biasanya rame gitu ya, bayar pajak. Jadi nggak mau full pelayanannya untuk perpajakan. Atau bisa datang juga atau bisa nelpon. Ada nggak di sini? Oh iya nih, bisa nelpon ke kering pajak. Bisa dibikinin di KPP. Ya, jadi banyak jalan. Cuma bagi saya, cara paling mudah adalah menggunakan internet banking. Oke. Teman-teman di sini, belum pernah kan ada yang bikin kode billing? Belum lah. Paling bayar baru PPN kan, teman-teman? Pas jajan itu bayar PPN, paling kan ya. PPH belum punya penghasilan. Atau mungkin, sorry, tanpa saya bermaksud meng-underestimate teman-teman. Ya. Kemungkinan sebagian besar belum punya penghasilan. Ya enggak? Soalnya di kelas yang lain, anak bimbingan saya ada yang jualan online tuh. Ya, saya nilai semester ini agak turun, Pak. Soalnya rajin jualan online. Wah, saya bingung tuh harus sedih atau harus bangga gitu ya. Untuk ukuran yang masih kuliah, udah bisa jualan. Well, siapa tahu ada sesuatu, sorry, minta maaf ya. Saya bilang sebagian besar. Mungkin sebagian besar udah punya penghasilan, jadi belum pernah dibikin kode billing. Bahkan PNS yang hanya mendapatkan penghasilan hanya dari gaji, nggak akan pernah bikin kode billing. Karena kan PPh-nya langsung dipotong sama si bendahara, gitu ya. Teman-teman belajarlah tuh di perpajakan 1. Tanya sama dosen perpajakan 1-nya, jangan sama saya, oke? Nah, pertama pakai kode billing, itu cara paling gampang. Dan nggak bisa kayak PBB P2. Saya kalau bayar PBB rumah ke kantor pos datang, bisa, ke Indomaret bisa, pakai Tokopedia bisa. Nah, untuk PBB P5L, karena dia merupakan pajak pemerintah pusat, hingga saat ini, itu masih pakai namanya kode billing. Gitu ya. Oke. Terakhir, gitu ya, ternyata metode pembayarannya tidak semuanya menggunakan kode billing. Ada sedikit jenis sektor pajak yang pembayarannya menggunakan konsep yang namanya pemindah bukuan. Atau kalau di bahasa kita dulu ngomongnya PBK. Nah, biar gampang. PBK, pemindah bukuan. Oke, perhatikan. Untuk pemindah bukuan hanya ada di sektor migas dan sektor panas bumi saja. Selain itu tidak ada konsep pemindah bukuan. Oke. Itu pun hanya gitu ya, udah hanya migas dan panas bumi, itu pun hanya pertambangan migas yang kontrak itu seperti izin gitu ya. Izin untuk nambang migasnya diperoleh sebelum berlakunya PP nomor 79 tahun 2010 untuk migas atau sebelum Undang-Undang nomor 27 tentang panas bumi disahkan untuk sektor panas bumi. Jadi untuk yang sebelum aja, sebelum PP berlaku dan sebelum berlaku Undang-Undang nomor 27, itu pakai konsep pemindah bukuan. Setelah itu sama, ya, bayar biasa pakai kode billing. Kenapa pakai pemindah bukuan? Karena para kontraktor migas atau para pengusaha panas bumi ini, gitu ya, sebagian dari hasil tambangnya itu langsung dibayarkan ke negara menggunakan konsep lamsam atau DP bahasa gampang di depan. Oke, jadi mereka udah bayar iuran tuh di awal kontrak. Oke, jadi nanti pas mereka bayar ke rekening negara juga melalui SDM, dan itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi ketika ada tagihan PBB, gitu ya, apa yang dilakukan oleh DJP ketika SPPT-nya terbit, gitu ya, bukan langsung diserahkan ke wajib pajak. Wajib pajak juga dikasih, tapi salah satu dari SPPT-nya dibuat 2, satu juga ditagihkan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, seperti ini. Jadi ketika SPPT terbit, wajib pajak dikasih SPPT-nya, dan juga ke Direktur Jenderal Anggaran, ke Dirjen Anggaran. Oke. Mau ngapain? Minta ditransfer. Nah, sebenarnya ini pindah
kantong kiri masuk kantong kanan sebenarnya, ya. Nggak ada uang yang benar-benar masuk ke kas negara. Ini cuma mindahin pembayaran yang dulu pernah dibayar oleh wajib pajak di awal kontrak, gitu ya. Sekarang dipindahin nih, pembayaran dulu sudah dibayar di depan oleh si wajib pajak, ditransfer dari rekening migas tabung atau dari RKU, rekening kas umum negara, atau reklas akun. Nah, caranya hanya tergantung dari masing-masing periode pembayaran. Jadi nggak terlalu berbeda, sama aja. Intinya apa? Nggak ada uang yang masuk ketika SPPT terbit dari wajib pajak. Ini hanya pindah kantong. Buat apa sih? Kenapa mesti ada pemindah bukuan? Sebenarnya untuk mengetahui berapa sih penerimaan pajak. Karena saat terbit SPPT itu dianggap piutang pajak, dan piutang pajaknya harus dibayar kan, harus masuk ke kas penerimaan negara. Itu hanya untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya penerimaan pajak. Oke, konsepnya adalah PBK. Seakan-akan seperti itu. Jadi misalnya apa ya contoh paling gampang? Teman-teman mungkin sudah bayar kas, gitu ya. Kemudian kasnya dialokasikan untuk pembayaran hadiah untuk mahasiswa yang paling berprestasi di kelas. Ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tapi saya ngarang-ngarang aja ya. Mana ada anak berprestasi suruh kasih duit. Justru yang paling berprestasi suruh traktir teman-teman sekelas. Harusnya gitu ya teman-teman ya. Enggak. Yang IP-nya paling tinggi traktir sekelas atau seangkatan. Nah, cuman susah menggambarkannya karena gini. Karena di kas negara itu, di duit negara itu banyak akun teman-teman. Ada akun penerimaan negara, ada penerimaan negara, ada hasil hibah, ada hasil grant, ada pinjaman. Nah, itu semuanya uang negara, gitu ya. Nah, ketika ada proses pindah bukuan, cuma pindahin doang dari akun salah satu akun ke akun yang lain. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi wajib pajak nggak perlu bayar nih. Kenapa? Karena ini udah bayar di depan. Udah pakai konsep pembayaran lamsam. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman mengenai pembayaran? Jadi udah ada. Kalau udah kita udah belajar nih. Kalau udah ada objeknya, kita tahu itu objek, kemudian dilakukan proses penilaian, kemudian dapat NJOP. NJOP-nya buat ngitung PBB terutang, gitu kan ya? PBB terutangnya ditaruh di SPPT. Oke. Kalau SPPT nggak dibayar, terbitin STP PBB. Gitu ya. Nanti cara bayarnya gimana? Pakai kode billing atau pakai pemindah bukuan. Nah, kira-kira siklusnya seperti itu. Bahasa gampangnya sudah kita pelajari selama 6 pertemuan. Ada yang mau tanya mengenai materi dari pertemuan atau pertemuan ke-6? Atau udah cukup, Pak? Kita mau liburan, sorry ya, Pak. Kalian masih ada kuliah nggak? Udah habis kuliahnya, saya terakhir nih. Hari ini terakhir, Pak. Wah, asik banget, pantesan. Anteng semuanya ya, udah siap-siap liburan. Oke deh, kalau iya foto dulu, sorry. Sebelum saya mengakhiri kewajiban kalian datang, saya mau foto ya. Ada yang mau gaya dulu? Oh, salah. Langsung saya jepret ya. 1, 2, 3. Save. Sebentar, saya pastikan dulu dia bisa di-save. Oke, saya simpan. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih buat partisipasi teman-teman. Selamat liburan, tapi nggak pakai mudik. Ya. Ada yang dari home base? Ada yang masih merantau mungkin di rumah kakaknya? Nggak ada ya? Nggak ada yang perlu pulang kan nih? Ya ada, Pak. Oke, ya. Juga. Sip, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Kalau belanja baju di mall, habis itu sampai rumah cuci tangan, karena tak terhindarkan ya nggak. Kemarin saya sempat melewati salah satu mall ketika habis jam terawih gitu ya. Yang keluar ramai banget. Ada orang kita kan nggak sini? Nggak ada ya sini ya?
saya lewatin Mall Geraha Cijantung itu macet, isinya orang-orang keluar dari Mall Geraha Cijantung itu di hari Sabtu atau Minggu ya. Mungkin banyak yang bukber kali ya. Tapi memang jalanan relatif lebih kosong dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Oke, selamat berlibur teman-teman. Nggak ada tugas, saya review tes untuk UTS ini saya habiskan di review tes kemarin. Jadi silakan menikmati liburannya. Oke, ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Jaga kesehatan teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kelasnya saya tutup ya.